Halo, perkenalkan, nama saya Batara Pandu Jaya Sinaga dengan NPM 2016 4350 0634. Di sini saya ingin menjelaskan program aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry berbasis Java pada budaya laundry. Pertama-tama, sebelum kita mengaktifkan program aplikasinya, kita membuka aplikasi SAM dan mengaktifkan modul Apache dan modul MySQL. Oke. Lalu kita buka aplikasinya. Nah, ini tampilan login laundry. Tampilan login dari program aplikasi saya. Kita masukkan username-nya. Username Batara, password juga Batara. Nah, ini tampilan utama dari program aplikasi budaya laundry. Jadi di sini ada beberapa menu. Ada menu pengguna, karyawan, jenis cucian, transaksi, laporan. Yang pertama menu pengguna. Jadi di sini ada menu pengguna yang dimana di sini hak akses untuk membuka atau menjalankan program aplikasi ini. Oke, misalnya kita ubah yang ini. Misalnya kita ubah username-nya bos, passwordnya juga bos, opsi aksesnya juga bos. Oh, ini pilihan bos ataupun karyawan. Bedanya kalau bos hanya bisa digunakan oleh pemilik usaha budaya laundry ini, sedangkan karyawan hanya untuk pekerja yang bekerja di budaya laundry. Oke. Oke, ini sudah diubah. Setelah diinput, dia akan menampilkan seperti ini. Udah berubah. Yang ini juga misalnya kita mau ubah juga, misalnya jadi karyawan dengan password juga karyawan misalnya ya. Oke, aksesnya juga karyawan. Ini kita ubah misalnya karyawan juga, lalu kita tekan ubah. Oke, atau kita mau menambahkan pengguna untuk menjalankan program aplikasi ini. Kita tinggal input username-nya, misalnya coba. Ini juga coba. Ini kita pilih akses karyawan, bos ataupun apa gitu. Bos ataupun karyawan. Ini misalnya coba juga. Lalu kita tekan simpan. Nah, yang setelah kita input akan tampil di tabel menu pengguna seperti ini. Atau kita mau menghapus nih, misalnya menghapus pengguna, misalnya yang ini. Kita tekan pilihan opsi hapus, kita klik OK dan terhapus. Lalu menu selanjutnya menu karyawan. Di sini ada menu di sini ada tabel daftar karyawan yang bekerja di budaya laundry. Ini ada satu data ada data ID, nama, alamat, nomor telepon, bagian gaji pokok, uang makan. Bagian di sini bagian pekerjaannya dia di budaya laundry itu apa gitu. Ya, di sini misalnya kan tukang parkir nih. Kita coba ubah jadi tukang cuci misalnya. Ini gajinya dari 3 juta misalnya kita turunin jadi 1 juta. Oke. Uang makannya kita bikin 100.000.
ini misalnya kita ubah menjadi, nah ini bebas, 0813111111. Ini misalnya Cibinong misalnya, ini kita ubah Dendi ya. Udah, Dendi jadi Diki Fernando Sinaga misalnya. Lalu kita tekan ubah, update berhasil, dan data terubah. Lalu misalnya kita mau menambahkan data karyawan karena ada karyawan baru yang bekerja di Budaya Laundry misalnya. Kita tinggal klik, kita tinggal masukin data aja, misalnya M Faisal Eko, misalnya ya, dengan alamat Bila Pertiwi misalnya, dengan nomor telepon 0813111111. Oke. Dengan bagian pekerjaannya, misalnya dia kerjanya cuci, tukang cuci udah ya. Misalnya kita bikin dia jadi kebersihan misalnya, dengan gaji pokok misalnya 1.500.000, dengan biaya makan per harinya itu misalnya kita bikin 15.000 atau 150.000 lah. Oke, lalu kita tekan simpan, input berhasil. Nah, sudah data tertampil. Atau misalnya data karyawan kita mau mencarinya cepat gitu, pencariannya dengan cepat. Udah, kita tinggal ketik aja misalnya data yang mau kita cari, misalnya dengan nama Diki, tekan search, dan seperti ini. Lalu kita mau membuat cetak laporan slip gaji, kita klik cetak slip, tekan yes, akan tampil laporan slip gaji seperti ini. Lalu selanjutnya ada menu jenis cucian. Di sini ada 3 yang sudah terinput. Misalnya kita mau edit ataupun mau menambahkan, misalnya ini cuci biasa, kita ganti jadi cuci biasa aja misalnya. Oke, dengan harga misalnya 8.000. Lalu kita tekan ubah, update berhasil, sudah terubah datanya. Atau kita mau menambahkan, misalnya mau menambahkan data jenis cucian, misalnya cuci kilat dengan biaya harga misalnya 15.000 misalnya. Lalu kita tekan simpan, input, tekan OK, dan terinput. Oke, itu kita mau menghapus nih karena kita udah nggak ada setrika misalnya, ataupun cuci kilat atau ekspres. Kita mau menghapus datanya karena sudah tidak ada lagi di Budaya Laundry, misalnya yang setrika misalnya kan. Kita hapus, tekan OK, dan data berhasil terhapus. Oke, selanjutnya di sini ada menu transaksi orderan masuk pada Budaya Laundry. Misalnya kita mau mengubah ataupun menambahkan pelanggan yang masuk pada Budaya Laundry, misalnya begini. Oh iya, di sini ada nomor order
pelanggan, jenis cucian, dan harga berat dari cucian yang akan dicuci, keterangannya apa aja, pekerja yang diberikan, pengerjaan ini diberikan ataupun diambil. Ini bedanya, diberikan ini customer memberikan pakaian yang hendak dicuci ke Budaya Laundry, sedangkan diambil ini Budaya Laundry sudah menyelesaikan pekerjaan mencucinya dan hendak diserahkan ke customer tadi. Di sini ada daftar daftar tanggal selesai pengerjaan, targetnya berapa hari, berapa lama, kira-kira selesainya 2 hari kah, 3 hari kah, gitu kan. Sini ada total harganya, nanti dia membayarnya berapa, sisa uang ataupun kurang dari uang yang dia berikan itu berapa, dan statusnya di sini selesai ataupun statusnya ini lunaskah atau belum lunas. Lunas jika dia membayar lebih dan mendapat kembalian akan tampil di sini. Tidak lunas pun akan tampil di sini dan di sini. Tampil di sini dia kurang. Misal kita coba aja langsung ya. Misalnya tes cuci biasa. Sini harganya 8.000 ya. Kita bikin beratnya 3 kilo. Keterangannya tes. Oke. Ini pengerjaannya diberikan aja. Selesainya tanggal 5 misalnya. Ini kan tadi 8.000 ya. 8.000. Di sini kita tekan enter. Nah, di sini dia berubah. Oke. Dia misalnya membayar 30.000 misalnya. Oke, 30.000. Lalu di sini kita tekan enter. Nah, ini uang yang tersisa dari pembayaran tadi 6.000 akan tertampil di sini dengan status lunas. Lalu kita simpan. Lalu setelah itu otomatis mencetak struk dari transaksi yang masuk seperti ini. Oke. Misalnya kita mau bikin lagi nih. Ada orderan masuk dengan nama tes aja dulu ya. Cuci Express. Misalnya 4 kilo, ini 8.000. Setelah di enter dia akan berubah menjadi 32.000. Dia misalnya membayar 10.000. Lalu kita enter, akan tertampil biaya kekurangan dari biaya kekurangan dari pembayaran orderan tersebut, dan status pembayarannya seperti ini, belum lunas, ya kan? Lalu kita tekan simpan, data tampil masuk. Lalu kita otomatis lagi, ini bebas. Misalnya si customernya nggak perlu ataupun gimana dengan struknya ini bebas. Tapi untuk data laporan ke kantor, ke pemilik usaha, kita mencetaknya akan tertampil seperti ini. Oke. Laporan. Di sini laporannya ini laporan keseluruhan transaksi. Seperti ini. Ya kan? Oke, selanjutnya kita ke menu karyawan. Oke, tadi kan kita udah ubah karyawan. Masuk. Selamat datang, ini karyawan.
Jadi ini menu utama dari hak akses karyawan. Di sini ada beberapa menu pelanggan, jenis cucian, orderan masuk, dan laporan. Jadi pelanggan di sini, sebelum customer melakukan transaksi, kita mendata dari nama, alamat, dan nomor telepon yang akan dihubungi pihak laundry apabila pakaiannya sudah selesai. Misalnya kita coba siapa ya, Tari misalnya, Tara, dengan alamat Ciracas, dengan nomor telepon 813 4567 4567890. Lalu kita simpan, data berhasil masuk di sini, ya kan? Misalnya kita mau mencari pelanggan yang sebelum-sebelumnya ataupun yang barusan kita input tadi, kita tinggal cari di sini tadi namanya siapa, misalnya Tara, kita tekan search, dia akan tertampil seperti ini. Oke. Misalnya kita mau mencetak nih, di sini mencetak daftar pelanggan yang ada pada Budaya Laundry seperti ini. Kita tekan cetak, yes. Ini adalah daftar laporan customer yang mencuci pada Budaya Laundry. Oke. Selanjutnya jenis cucian. Jenis cuciannya sama kayak yang di daftar menu utama bos. Selanjutnya order masuk. Nah, order masuk sama juga seperti yang ada di bos. Kita misalnya pilih yang Tara tadi yang baru kita input. Lalu kita bikin kilat. Misalnya 5 kilo. Kita tekan, ini di sini harganya 15.000 ya. Tekan enter dan akan berubah menjadi 75.000 keterangannya. Cuci, gosok. Diambil misalnya kan, diberikan dalam waktu jeda 1 hari. Oke, dia membayar 76.000. Tekan enter, kembalian 1.000, sisa uang dari transaksi tadi sisa 1.000, status pembayarannya lunas. Kita tekan simpan, data yang barusan kita input ini akan masuk di tabel orderan masuk di sini. Tekan OK. Ini dia. Lalu kita tekan cetak struk. Seperti ini. Laporan transaksi, struk transaksi yang ada pada Budaya Laundry. Oke. Oke, menu selanjutnya laporan. Jadi laporan ini laporan transaksi orderan masuk yang ada pada Budaya Laundry secara keseluruhan. Oke, mari kita buka. Tekan yes. Oke. Tampilan laporan orderan masuk keseluruhan pada Budaya Laundry itu seperti ini. Ada nomor order, nama, tanggal diambilnya, total harga, dibayarnya berapa, dengan statusnya gimana, keterangannya dia mencucinya apa aja. Ya, begitu. Sekian dari
penjelasan program tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.